Selamat pagi Pak Yul, ada waktu? Selamat pagi Bu Yuniar. Silakan masuk Bu Yuniar. Makasih Pak, saya masuk ya. Iya, silakan Bu Yuniar. Eh, ada apa nih Bu Yuniar? Begini Pak, saya mengganggu nggak ya waktunya Pak Yul ini? Enggak kok, saya sedang ada kerjaan tapi bisa diseling kok. Silahkan Bu Yuniar, kira-kira mau membahas topik apa ya? Gini Pak, saya tuh udah 1 minggu ini tuh jika pembelajaran itu anak-anak kok kurang antusias ya saat menerima pembelajaran. Saya bingung harus ngapain ini. Oh, berarti kurang antusiasnya itu terlihat dari pola tingkahnya anak-anak kah atau pada saat mengerjakan soal? Iya, terutama kalau misalkan eh, saya ngasih pertanyaan romantis, misalkan memberikan materi, itu anak-anak, terutamanya saat pembelian materi, itu yang selalu bikin mereka apa ya, terkesan kayak ogah-ogahan gitu loh Pak. Oh gitu. Tapi Mm-mm. apakah ketidaktertarikan mereka di pembelajaran Bu Yuniar terlihat dari awal sampai akhir? Atau hanya di depan saja atau di kira-kira di bagian apa gitu? Selama saya mengamati itu hanya di waktu pemberian materi. Oh gitu. Kira-kira sebenarnya antusiasme anak-anak itu dalam pembelajaran Bu Yuniar harusnya seperti apa? Mungkin karena mereka hanya saya suruh membuka buku tema, mungkin hanya karena saya memberikan gambar tempel mungkin seperti itu. Kayak mereka kayak sudah mulai bosan, kurang tertarik gitu loh, Pak. Oh gitu ya. Nah, Mm-mm. setelah Bu Yuniar mengalami kejadian seperti itu, Bu Yuniar sudah melakukan apa saja ya untuk meningkatkan antusiasme anak selama ini? Kemarin tuh sudah mulai saya coba sumber belajarnya itu sudah mulai saya tambahin. Tapi baru di permukaan saja karena seminggu kemarin kan saya hanya tujuannya untuk mengamati dulu ini kenapa anak-anak mulai menurun semangatnya. Terus saya coba kasih hanya misalkan disuruh nyari materi, nggak hanya dari saya kan mereka bisa mencari dari materi lain. Saya sarankan untuk searching di Google gitu aja, anak-anak sudah mulai heboh. Oh gitu. Kalau di Iya, udah berarti setelah Bu Yuniar memberikan instruksi ke anak-anak untuk searching di dunia maya, anak-anak mulai tertarik begitu maksudnya. iya, Oh, berarti sebenarnya anak-anak tertarik dengan eh, dunia maya ya, mungkin berupa platform-platform digital yang bisa yang mereka sering nikmati gitu, baik audio maupun video. Kira-kira begitu ya Bu Yuniar? iya, sepertinya seperti itu, Pak. Soalnya kalau misalkan hanya gambar 2 dimensi, kayak misalkan saya print terus tempel di papan tulis itu sudah sering, tapi anak-anak kok tetap kayak sudah mulai tidak suka gitu. Mereka lebih ke arah yang sudah mulai terlihat, bersuara seperti itu. Oh, berarti ini sebuah peningkatan dong berarti sebenarnya bahwa anak-anak sudah bisa memilih-milih media yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya rasa mungkin Bu Yuniar pernah mencari referensi tentang media pembelajaran berbasis digital atau gimana? Rencananya sih mau saya kasih itu, Pak. Karena saya kemarin sudah mencoba, rencananya itu saya mau terapkan di pembelajaran berikutnya lagi. Seperti itu. Oh, berarti sebenarnya Bu Yuniar sudah tahu dong dan sudah siap untuk membuat media pembelajaran yang menarik supaya anak-anak ikut pembelajaran Bu Yuniarnya makin tertarik, makin antusias. Nah, setelah Bu Yuniar udah tahu nih, Bu Yuniar kan udah cari referensi. Bahkan Bu Yuniar saya dengar tadi udah siap juga
Nah, kira-kira rencana ke depan Bu Yuniar akan menerapkan apa dalam pembelajaran supaya anak-anak antusias? Hmm, mungkin di awal kan saya sudah punya grup WhatsApp ya. Mungkin memberikan link-link media pembelajaran mungkin lewat YouTube. Mungkin nanti untuk kedepannya lagi saya mau bikin Google Classroom. Tapi untuk yang lebih mudahnya saya pakai yang link dulu Pak. Tapi medianya kita pakai WhatsApp group dulu. Tapi tujuan saya nanti eh, anak-anak biar ada peningkatan juga. Mungkin karena mereka tadi saya rasa antusiasnya di teknologi, saya pengen memperkenalkan juga Google Classroom gitu. Tapi itu yang untuk jangka waktu yang agak cukup lama, yang untuk dekatnya nanti mungkin itu. Yang membagikan link, karena ini tadi permasalahannya tuh pasti waktu saat membelikan materi. Jadi rencananya saya biar anak-anak bisa nonton sendiri gitu loh Pak di rumah. Oh, berarti sebenarnya Bu Yuniar sudah melakukan langkah-langkah yang luar biasa, apalagi selain platform digital berupa YouTube atau berupa Spotify, atau Spotify kan biasanya ada pembelajaran juga ya. Nah, Bu Yuniar ternyata juga menerapkan media interaktif di dalam Google Classroom. Wah, itu udah luar biasa Bu Yuniar. Dan Bu Yuniar tinggal ini aja berarti ya, tinggal membuat media sesuai dengan kebutuhan anak dan membuat media pembelajaran yang siap untuk pembelajaran berikutnya. Kira-kira begitu kan ya. Iya. Nah, terus kira-kira setelah Bu Yuniar melakukan itu, menerapkan pembelajaran semacam itu ke anak-anak, kira-kira kedepannya komitmen Bu Yuniar gimana tentang aksi ini? Tadi yang jangka pendeknya itu yang pertama, yang pasti itu mengenalkan link, karena kadang anak-anak biasanya itu linknya itu tuh mereka kadang kebingungan. Kadang kan ada yang di grup linknya tidak berwarna biru ya Pak, itu kadang seperti itu. Nanti yang pasti saya memberikan link di di WA grupnya. Terus untuk jangka waktu mungkin seminggu atau 2 minggu saya akan memperkenalkan Google Classroom itu, dan harapannya semua media ajar saya bisa saya taruh di Google Classroom dengan harapan anak-anak bisa mengaksesnya dengan mudah. Oh, wah luar biasa. Berarti sebenarnya Bu Yuniar udah tahu solusinya sendiri dong. Gitu. Nah, ini bisa Bu Yuniar lakukan secara konsisten dan punya komitmen untuk menuntun anak ke pembelajaran yang lebih menyenangkan. Gimana kira-kira Bu Yuniar curhatan hari ini? Apakah ada sesuatu yang bisa didapatkan dari sesi curhat hari ini? Yang pasti saya lebih tercerahkan ya Pak. Tadi awal bingung saya harus ngapain, apalagi ini kan urusannya dengan anak-anak ya. Dimana kalau misalkan nanti pembelajarannya dianggap mereka membosankan atau tidak menarik, saya takutnya nanti pembelajaran tidak bisa masuk ke dalam atau menyerap dalam pikiran mereka. Jadi dengan adanya sesi ini saya jadi tercerahkan bahwa yang harusnya media pembelajaran yang harus kita gunakan itu harus bervariasi, tidak hanya seperti itu. Kayak kita misalkan kalau makan setiap hari nasi putih aja juga bosan. Mungkin pengen nasi goreng, nasi kuning, seperti itu. Alhamdulillah berarti Bu Yuniar sudah lega ya. Ya, kalau gitu sekarang kita kembali ke tugas masing-masing ya. Ya, Terima kasih Pak. iya silakan Bu Yuniar. Iya.